Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang materi fisika kelas 10, yaitu berkaitan dengan besaran vektor. Apa sebenarnya besaran vektor? Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi suatu besaran dalam fisika itu akan dikelompokkan ke dalam besaran vektor jika dia memiliki dua ketentuan, yaitu dia punya nilai atau besar, kemudian yang kedua adalah arah. Kemudian apa contohnya? Contohnya adalah perpindahan, kemudian kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Beberapa besaran yang ada di contoh ini dia punya nilai dan arah, maka dia dikelompokkan ke dalam besaran vektor. Nah, kemudian bagaimana notasi atau lambang besaran vektor? Besaran vektor dalam penulisannya itu dilambangkan dengan ketentuan tertentu. Untuk besaran vektor itu dilambangkan dengan huruf miring, biasanya cetak miring, kemudian cetak tebal, atau huruf yang di atasnya ada tanda anak panah. Lihat contohnya A, B, C, dan seterusnya. Ini lambang besaran vektor ketika ditulis dalam sebuah teks buku. Nah, seperti ini. Ini merupakan lambang dari besaran vektor. Kemudian bagaimana penggambaran besaran vektor? Nah, besaran vektor itu digambarkan dengan anak panah. Jadi besaran vektor nanti akan digambarkan dengan anak panah, di mana panjang anak panah itu menunjukkan besar atau nilai vektor, kemudian arah anak panah menunjukkan arahnya vektor. Nah, contoh, kita lihat contohnya. Nah, ini vektor A, vektor B. Vektor A, kita lihat arahnya ke kanan, berarti nanti vektor A ini ditunjukkan arahnya oleh anak panah, arahnya ke kanan. Kemudian berapa besarnya? Besarnya 1, 2, 3, 4. Berarti besar atau nilainya itu adalah 4 satuan, arahnya ke kanan. Kemudian vektor B, kita lihat vektor B ya. 1, 2, 3, 4 juga. Nah, maka nilai dari vektor B adalah 4 satuan, arahnya ke kiri. Kalau ini dilihat arah dari anak panah ke kiri, berarti arah vektornya ke kiri. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bahas berkaitan dengan ini. Dua buah vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Nah, kita lihat. Nah, oke, ini vektor A, ini vektor B. Ini harusnya vektor B ya. Maka nanti kalau seperti ini, vektor A itu besarnya sama dengan vektor B karena besarnya sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka vektor A sama dengan vektor B. Dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Kemudian dua buah vektor dikatakan berlawanan jika besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kita lihat sekarang. Ini vektor A, arahnya ke kanan, 1, 2, 3, 4 besar. Kemudian ada vektor B, 1, 2, 3, 4 arahnya ke kiri sama. Maka nanti vektor A sama dengan min vektor B. Kenapa min? Ya, karena berlawanan. Beda dengan ini, A sama dengan B karena besar dan arahnya sama. Kalau ini berlawanan. Nah, kemudian kalau ada beberapa vektor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka vektor-vektor itu bisa dijumlahkan. Nah, kita sekarang akan membahas penjumlahan atau pengurangan vektor. Dua buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan dengan beberapa cara. Apa saja? Yaitu yang pertama, aturan jajar genjang, cara jajar genjang. Oke, kita ambil contoh dua buah vektor A dan B tampak seperti gambar. Ini vektor A, kemudian ada vektor B. Vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya ke atas. Maka karena ini contohnya kita dua buah vektor ya, maka bagaimana hasil dari penjumlahan dengan jajar genjang? Oke, seperti ini. Maka letakkan pangkal, ini adalah pangkal, ini adalah ujung, ini adalah pangkal, ini adalah ujung. Letakkan vektor A dan B, pangkal ketemu pangkal. Nah, ini
pangkalnya A di sini, pangkalnya B di sini. Maka nanti tarik garis sejajar A, kemudian tarik garis sejajar B. Saya ulangi, tarik garis sejajar vektor A, ini tadi, tarik garis sejajar vektor B. Maka nanti pojok ketemu pojok, kita ambil garis dari mulai pangkal, kita buat anak panah itu. Nah, maka inilah namanya resultan atau hasil penjumlahan, kita sebut dengan R A plus B. Maka hasil penjumlahan yang kita tambah dengan R ini berarti resultan, itu A plus B cara jajar genjang seperti ini. Berarti ini adalah diagonalnya, mulai pangkal ini menuju ke ujung. Maka hasilnya adalah A plus B. R adalah hasil resultan atau hasil penjumlahan. Oke, cara yang lain berikutnya. Setelah kita membicarakan cara jajar genjang, yang kedua adalah cara poligon. Oke. Misalkan saya punya 3 buah vektor seperti gambar. Gambar pertama, vektornya A-nya adalah ke atas, vektor B arahnya ke kanan, dan vektor C arahnya menuju ke bawah. Kita lihat nih, A, B, C. Bagaimana menyelesaikan dengan cara poligon? Kita lihat. Oke, maka seperti ini. Kita lihat, kita mulai dari A. Maka nanti vektor B kita letakkan pangkalnya di ujung vektor A. Ya, saya ulangi. Nah, ini adalah vektor A. Kita letakkan harus persis sama gambarnya gitu. Maka vektor B pangkalnya kita letakkan di ujung A. Kemudian begitu juga untuk vektor C, pangkalnya kita letakkan di ujung B, seperti ini. Maka nanti untuk hasilnya, hasil R adalah hasil penjumlahan adalah mulai awal sampai akhir. Kita ambil garis, kita beri panah, gitu. Ini adalah awalnya, akhirnya adalah sini. Maka R di sinilah adalah hasilnya. Dia hanya dipengaruhi oleh titik awal dan titik akhir. R sama dengan A plus B plus C. Oke. Kemudian berikutnya adalah menentukan resultan vektor dengan persamaan matematis. Ya. Oke. Misalkan ada 2 buah vektor, kita memiliki vektor A, P1, dan vektor P2. Kemudian keduanya membentuk sudut alfa, tampak seperti gambar. Kita lihat ya. Ini kita akan menentukan resultan hasil penjumlahan atau pengurangan itu dengan persamaan matematis. Kalau tadi dengan gambar, kita sekarang dengan persamaan matematis. Kita punya buah vektor P1 dan P2 seperti gambar ya. Oke. P1, ini P2. Membentuk sudut alfa. Sudut alfanya ini alfa, sudut alfa. Ya. Ya. Ada P1, P2 membentuk sudut alfa. Kalau ini kita buat jajar genjang, ya, seperti ini. Nah, kita tarik garis jajar A, P1, kita tarik jajar P2. Maka ini adalah resultannya. Nah, ini jadwalnya ini. Nah, kemudian berapa besarnya ini yang kita bahas sekarang. Karena dengan metode gambar, sekarang maka berlaku persamaan R kuadrat sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 cos alpha. Ingat, alfa di sini adalah sudut antara P1 dan P2. Maka ini akan kita keluarkan begitu, kita mencari nilai R saja. Kalau ini R kuadrat, berarti R saja sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 cos alpha. Nah, ini persamaan matematis yang ada di dalam persamaan vektor. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba untuk ya, tadi ada faktor cos ya. Harus kita jelaskan di sini ya. Ada faktor cos. Ini berarti kita tadi membicarakan berkaitan dengan konsep yang ada di matematika, trigonometri. Ya. Ya. Cos alfa, sin alfa nanti berkaitan dengan cos alfa, sin alfa, tangan alfa dan lain-lain. Maka ini ada nilainya, nanti ada nilainya. Alfa ini sudut ya, jangan lupa alfa adalah sudut antara P1 dan P2. Oke.
Ya, tabel sudut istimewa kuadran 1 ya. Dalam sinus kosinus kita lihat ya. Ya. Untuk sin alfa, cos alfa, tangen alfa. Untuk sudut 0, maka hasilnya ini nilai ya. Ini tabel yang ada di sini adalah nilai. Ini adalah nilai. Ini adalah sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah nilainya. Sin 0 berarti 0 hasilnya. Sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Kemudian cos 0 1, cos 30 derajat setengah akar 3, kemudian cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 adalah 0. Tan 0 tan 30 derajat setengah akar 3, tangen 45 adalah 1, tan 60 adalah akar 3, dan tan 90 adalah tidak terhingga. Nah, ini sudut-sudut, ingat dalam lingkaran itu sudutnya adalah sebanyak 360. Maka ini untuk kuadran 1, 0 sampai 90. Kemudian untuk sudut berikutnya bagaimana? Nah, tabel sudut istimewa kuadran 2 itu 90 sampai 180 ya, seperti ini ya. Jadi sin 90 adalah 1, ini sudah ada. Oke, sin 120 adalah setengah akar 3, sin 135 adalah setengah akar 2, sin 150 adalah setengah, sin 180 adalah 0, dan cos. Nanti kita agak banyak bicara tentang cos karena untuk persamaan matematis dalam resultan vektor itu kita banyak menggunakan cos ya. Oke, cos 90 ya, cos 90 ini cos 90 adalah 0, cos 160 adalah min setengah, cos 135 adalah min setengah akar 2, cos 150 adalah min setengah akar 3, dan cos 180 adalah min 1. Ini untuk sudut 90 sampai 180 atau biasa disebut dengan kuadran 2. Kemudian untuk sudut berikutnya yang di atasnya bagaimana? Nah, ini tabel sudut istimewa kuadran 3 yang sudutnya 180 sampai 270 derajat. Ini adalah seperti ini ya. Kita langsung cos karena kita fokus di cosnya. Cos 180 adalah min 1, cos 210 adalah min setengah akar 3, cos 225 adalah min setengah akar 2, cos 240 adalah min setengah, dan cos 270 adalah 0. Kemudian kuadran terakhir, kuadran 4 ya, ini ada sudut 270 sampai 360 derajat. Bagaimana? Nah, ini. Maka untuk cos 270 tadi 0, kemudian cos 300 adalah setengah, cos 315 adalah setengah akar 2, cos 330 adalah setengah akar 3, dan cos 360 adalah 1. Nah, ini adalah nilai dan sudut yang ada di dalam persamaan trigonometri. Kalian harus memahaminya, sudah ada tabelnya, nanti dalam pengolahan soal, pengerjaan soal, penyelesaiannya kalian harus bisa mengaplikasikannya. Oke, sekarang kita coba kita aplikasikan ke dalam contoh soal ya. Saya punya contoh soal ini. Dua buah vektor besarnya masing-masing f1 sama dengan f2 sama dengan 2 newton. Jadi vektornya adalah f1 sama dengan f2 sama dengan 2 newton. Jika keduanya membentuk sudut 60 derajat, f1 dan f2 membentuk sudut 60 derajat, maka berapakah resultan kedua vektor tersebut? Nah, kita coba aplikasikan ke dalam persamaan ya. Oke, jawab. F1 sama dengan F2 sama dengan 2 newton. Alfanya adalah 60 derajat, kitanya adalah R atau resultan. Maka berapa? Nah, ini R sama dengan tadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa, gitu ya. Oke, maka F1 nya 2 kuadrat, 2 dikuadratkan, terus F2 nya 2 kuadrat plus 2, F1 nya adalah 2, F2 nya adalah 2, cosnya adalah 60 derajat gitu. Ya, maka apa? Tinggal kita masukkan 4 ditambah 4 ditambah 8 kali setengah. Cos 60 tadi setengah ya. Cos 60 adalah setengah. Maka 4 tambah 4 adalah 8, tambah 4 adalah 12. Akar 12 itu adalah 2 akar 3 newton. Nah, itu. Caranya mudah, cukup mudah, makanya oleh karenanya untuk menguji pemahaman kalian kita coba latihan soal yang sudah ada di sini. Maka kalian coba semuanya
Jadi kalau nanti kalian sudah bisa mengerjakan, jadi kalian sudah. Oke, itu tadi adalah video tentang fisika. Mudah-mudahan kalian senang dan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selamat berjumpa lagi dengan video fisika lainnya. Sampai jumpa. Bye.